Pas gue ngelangkahin kaki, di tengah-tengah banget pintu, tiba-tiba guys, lo tau gak apa yang gue dengar? Jadi gue ngedenger hal yang belum pernah gue dengar sebelumnya. Halo guys, apa kabar semuanya? Kali ini gue ingin nampilin yang namanya Diary Misteri Van Leonie ya, pastinya. Jadi untuk temanya kali ini adalah pertama kali banget gue berinteraksi dengan makhluk astral ya. Jadi pengalaman gue ini bener-bener pertama kali banget gue alamin ketika gue sudah lulus SMA ya. Ketika itu gue sedang berkuliah di salah satu sekolah tinggi di Sukabumi. Dari gue kecil sampai gue besar, ya gue kecil dan besar itu ada di Lampung. Di Lampung sama sekali gue nggak pernah ngalamin kejadian apa-apa. Sampai pada akhirnya gue pas berkuliah di Sukabumi, gue mendapatkan interaksi itu ya guys. Jadi ceritanya begini, saya ingat banget hari itu adalah hari Jumat malam Sabtu guys. Jadi bukan Kamis malam Jumat ya, tapi Jumat malam Sabtu. Ketika itu pukul 11 malam, gue dapat message dari tante gue atau uak gue ya, gue panggil uak. Jadi gini guys, di Sukabumi itu gue tinggal sama tante atau uak gue ini ya. Nah, jadi di rumah dia kan besar banget. Jadi di dalam satu halaman itu ada dua rumah. Yang pertama itu rumah utamanya, rumah besar. Ada lagi satu rumah kecil. Nah, rumah kecil itu memang sebelumnya juga kosong. Tadinya sih ditempatin juga, ada yang nempatin. Terus karena gue datang ke situ, jadi gue disuruh tinggal di situ. Sebetulnya sih, wah gue sering kayak sini aja tinggal di rumah yang besar, cuman karena memang dari awalnya udah ditawarin di rumah itu ya, aku pikirnya kan kalau udah gede kan pengennya mandiri aja gitu ya. Jadi gue lebih enak gitu tinggal sendiri di rumah yang lebih kecil. Jadi ceritanya pada hari Jumat malam Sabtu itu gue dapat message dari uak gue yang berisikan bahwa dia kayaknya lagi masuk angin deh, tolong kamu kesini kerokin uak gitu ya. Jadi uak gue ini lagi nggak enak badan guys. Yaudah, gue ketika jam 11 malam itu posisinya pas dapat message itu gue lagi nonton TV, gue langsung matiin TV gue, terus gue langsung pergi ke rumah utama ya guys ya. Nah, pas sudah sampai di rumah utama, ya udah gue ngerokin uak gue. Setelah selesai itu kira-kira pukul jam 12 lewat ya kan. Jadi ngerokinnya tuh sambil ngobrol. Jadi sambil ngobrol sambil nonton TV, nggak berasa udah jam 12 malam. Nah, ketika itu uak gue menawarkan untuk ini udah lewat tengah malam deh, kamu tidur di sini aja deh sama uak, kamu mau nggak tidur sama uak? Tapi ketika itu gue menolak tawaran uak gue untuk tinggal di rumah utama ya, maksudnya tidur di rumah utama malam itu. Gue bilang enggak wak, aku mau di rumah sana aja. Nah oke, akhirnya uak gue ya udah terserah lu ya gitu. Terus akhirnya gue pulang ke rumah kecil, rumah gue itu. Terus tuk setelah nyampai di rumah, biasa aja semuanya, gue buka pintu, gue tutup pintu. Dan di sini mulai hal yang mendebarkan itu guys. Jadi pas pada saat gue setelah tutup pintu,
gue tadinya berpikir gini, kayaknya sih gue pengen nonton TV lagi ya, tadi sempat kepotong nonton TV-nya, tapi udah malam sih, udah jam 12:30, kayaknya nggak usah deh. Jadi gue ketika itu memutuskan untuk langsung ke kamar tidur aja. Nah pas pada saat gue mau ke kamar tidur, jadi gue akan deskripsiin. Jadi setelah pintu itu adalah ruang tamu kecil. Nah dari ruang tamu kecil itu ada koridor. Di koridor itu menuju ke, kalau kita jalan kaki sedikit set, nah sebelah kirinya itu adalah dapur ya, atau mau ke arah belakang. Nah lurus lagi itu di sebelah kirinya itu ada tempat tidur tapi bukan kamar. Nah kamarnya itu adalah di sebelah kanannya ya guys, di seberangnya. Nah jadi niat aku tuh pas abis masuk ke dalam rumah itu aku mau ke kamar. Nah setelah ke kamar, belum nyampe ke kamar nih, tepat banget gue berdiri di antara koridor pintu dapur dan ke arah kamar ya guys ya. Jadi ketika itu pas gue ngelangkahin kaki, tep di tengah-tengah banget pintu, tiba-tiba guys, lo tau nggak apa yang gue denger? Jadi gue ngedenger hal yang belum pernah gue dengar sebelumnya. Kalau gue bisa praktekin suaranya itu kayak gini guys, kurang lebihnya. Nah jadi pada saat itu gue hanya kebengong, suara apa ya, suara apa sih, tapi nggak bergerak kemana-mana ya guys. Jadi gue tetap berdiri di situ. Gue mikir apakah hewan, kalau hewan itu hewan apa gitu, gue nggak ngerti. Jadi gue tetap berdiri di situ sambil mendengarkan. Ternyata suaranya itu makin membesar guys, makin membesar dan menggelegar. Jadi kurang lebihnya kayak gini, gitu guys. Jadi agak serem gitu ya, agak creepy gimana gitu ya. Jadi gue ketika itu ngerasainnya kok, aduh ini nggak beres, ini bukan hewan, ini sama sekali bukan hewan, dan ini sangat tidak beres. Gue agak gemeter ketika itu guys. Jadi gini, gue itu dididik untuk jangan jadi penakut, walaupun aslinya gue penakut ya guys ya. Ayah gue nih, babeh gue panggilannya, babeh gue Tony ini selalu bilang kalau kita itu nggak boleh takut sama begitu ya, hal yang seperti itu. Kalau bisa lawan aja. Kalau boleh ngomong nih guys, B ketemu hal yang begitu aja udah bikin gue deg-degan, gimana kalau gue harus marahin tuh mereka, ya kan nggak mungkin. Tapi ya akhirnya gue memutuskan untuk sok jaim ya kan. Jadi antara kita dan dia itu ya saling menjaga dan sok jaim aja dah, nggak ada urusan lah, gue pura-pura nggak tahu aja lah ya guys ya gitu. Akhirnya gue melangkahkan kaki gue maju masuk ke dalam kamar niatnya guys ya kan, langsung zet pengen ke kamar gitu guys. Nah pas pada saat gue angkat kaki itu tiba-tiba tep, suara itu hilang guys, sama sekali nggak ada suara yang menggelegar, itu nggak ada lagi. Jadi ya udah gue langsung buru-buru masuk ke kamar. Ketika sudah masuk ke kamar, gue langsung kayak apa sih, biasanya kan gue matiin lampu saklar ya kan. Kalau gue itu tidur nggak bisa dengan lampu menyala ya guys ya, gue jadi biasanya tidur itu dengan lampu mati. Nah pada saat gue mengalami hal itu, gue nggak berani matiin lampu. Jadi lebih baik gue nggak bisa tidur deh, nggak apa-apa, daripada gue ntar matiin lampu terus gue bisa ngelihat apa gitu ya kan. Jadinya gue lebih baik gue masuk kamar, gue naik ke tempat tidur, dan gue langsung tutupan sama selimut guys. Sekitar kurang lebihnya itu 10-15 menit gue
kerukupan pakai selimut guys. Itu kan malam tuh hening banget ya, hening banget. Jadi pas udah 10-15 menit itu gue ngedengar kalau di seberang rumah, posisinya seberang rumah itu di langit-langit guys, itu dia terbang guys. Jadi posisinya terbang dari tetangga gue yang depan tapi agak sebelah kiri, nah itu terbang ke atas atap rumah sampai ke arah ke rumah utama tuh hilangnya guys. Dan pada saat dia terbang itu, aduh ya ampun, gue langsung deg-degan, gue sambil kerukupan selimut, gue bilang itu dia terbang, gue nggak tahu itu apa ya guys ya. Nah setelah kejadian malam itu, keesokan harinya sih gue ngerasanya biasa aja ya, kayak ya biasa aja gitu, nggak ada hal apa-apa ya, cuman pada saat malam itu aja gue takut. Anehnya setelah hari kedua itu gue mulai ngerasa nggak enak badan guys. Jadi gue nggak enak badan, gue nggak nafsu makan, kalau gue makan itu gue muntah lagi, terus gue coba minum itu kembung, terus gue coba, karena gue tadi udah muntahin makanan nih, sorry ya kalau misalnya kalian lagi makan sambil nonton video ini. Jadi gue udah muntah, makan muntah lagi, makan muntah lagi. Jadi pada saat itu gue di hari ketiga itu ngedrop guys. Jadi hari kedua agak-agak nggak enak badan, hari ketiga udah benar-benar ngedrop. Nah untungnya sih ketika itu ya gue minta tolong nih sama uwa gue, dan uwa gue tuh ya sayang ya guys ya sama gue, jadi gue dianterin lah ke dokter. Nah setelah dianterin ke dokter, kata dokter sih gue dapet kayak radang lambung guys, radang lambung. Tapi tuh gue ngerasanya gue aduh kok kayak gini amat ya, kok kayaknya ada yang janggal gitu. Gue nggak tahu sih ngerasainnya apakah itu memang efek yang kemarin-kemarin malamnya, ataukah memang gue lagi posisi nggak fit ya ketika itu ya guys ya. Jadinya setelah 3 hari gue berobat, hari keempatnya gue udah mulai minum obat ya guys ya. Minum obat itu gue belum ngerasa baikan sampai ke hari kelima, keenam, pokoknya seminggu pertama itu tetap aja sama aja guys, sampai berlanjut ke 2 minggu berikutnya. Nah sampai setelah 2 minggu berikutnya itu posisi gue tuh sangat teramat ngedrop ya guys ya, ngedrop banget lah pokoknya. Untungnya ketika itu kalau nggak salah gue lagi libur panjang tuh kuliahnya, habis liburan semester gitu kalau nggak salah ya. Setelah 2 minggu mau menuju minggu ketiga itu gue rasanya tuh kayak udah di titik dimana gue tuh udah kayak nyerah sama kehidupan guys, sampai apa sih ya ampun, kok sakit kok gini amat, kok nggak sembuh-sembuh, ini aku nggak pernah sakit sampai selama ini. Sampai pada saat itu akhirnya gue berserah diri guys kepada yang maha kuasa ya guys ya. Dan mukjizatnya guys, mukjizatnya ini adalah setelah gue berserah diri itu malah gue akhirnya besokannya sembuh guys gitu. Jadi itu pengalaman pertama gue berinteraksi, dan ada juga sisi baiknya ya guys ya, ada sisi positifnya gitu. Akhirnya gue sembuh setelah gue berserah diri. Tandanya kita harus ingat kepada Tuhan. Oke guys, itu kisah gue yang agak creepy. Masih banyak kisah-kisah yang lain yang bisa gue ceritain ke kalian. So jangan lupa, permintaan gue adalah jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk subscribe jika lo suka dengan video gue ini ya guys ya. Gue mohon banget
untuk dukungan dari kalian. So segitu aja cerita gua di hari ini. See you, bye bye.